Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah dari dalam dunia Islam maupun dari luar dunia Islam. Dan hari ini kita berada di tahun 624 Masehi, bertepatan dengan tahun kedua hingga tahun ketiga Hijriah. Ada 4 peristiwa dari dalam dunia Islam dan ada 3 peristiwa dari luar dunia Islam. Peristiwa pertama adalah perpindahan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis di Al-Quds, Palestina, menjadi ke Ka'bah di Mekah. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Badar. Peristiwa yang ketiga adalah pengusiran Bani Qainuqa dikarenakan pengkhianatan mereka. Bani Qainuqa ini adalah keluarga Yahudi ya. Keluarga Yahudi yang pertama kali diusir dari Madinah. Kemudian yang keempat adalah pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Peristiwa penting dari luar dunia Islam yang terjadi pada tahun 624 Masehi adalah penghancuran kota Divin, ibu kota Armenia, dan Nakhchivan oleh Heraklius. Yang kedua adalah penarikan mundur sebagian besar pasukan Persia dari Chalcedon. Chalcedon ini adalah seberang dari Konstantinopel ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan kembali Al-Andalus oleh kerajaan Visigoth setelah 70 tahun lebih dikuasai oleh Romawi Bizantium. Dan inilah teman pecinta sejarah kronologi lengkap sejarah tahun 624 Masehi. Dibawa sama Abu Jahal ngedeketin Umayyah bin Khalaf. Kata Abu Jahal, nih kamu pakai ini aja. Kalau bahasa kita dasar banci gitulah. Kamu pakai ini aja, kamu lebih pantas pakai ini. Karena kamu tidak berani berperang. Nah, dari situlah harga diri seorang Umayyah bin Khalaf tuh kena banget. Pada akhirnya dia mau ikutan berperang. Kata dia, ya udahlah saya ikut aja dulu. Pokoknya saya ikut aja dulu. Tapi dia nanti katanya dia berniat gitu ya, setelah di belakang jalan, ya ketika di perjalanan, ini ceritanya ketika sudah di perjalanan, Umayyah bin Khalaf tuh di belakang gitu ya, di belakang terus. Dia cari kesempatan untuk mundur dan lari kembali ke Mekah. Tapi Abu Jahal, dasar Abu Jahal, dia tahu karakter Umayyah bin Khalaf. Jadinya dia ngikutin terus Umayyah bin Khalaf. Nah, dia mau lari nih terus diikutin, dijagain gitu lah. Jangan sampai Umayyah bin Khalaf itu kabur. Ternyata sampai ke nanti bertemu di Perang Badar, itu Umayyah bin Khalaf tidak bisa menghindar. Bahkan Umayyah bin Khalaf itu ketika peperangan juga dia tidak mengangkat, relatif tidak berperang ya. Dia itu bertemu siapa, nantilah dikisahkan bagaimana akhirnya, tetapi intinya pada akhirnya Umayyah bin Khalaf juga ikut berperang. Jadi yang tidak ikut berperang itu hanya Abu Lahab saja ya. Dan mari kita kembali ke peristiwa Abu Jahal itu yang berhasil merekrut Umayyah bin Khalaf. Dan selain Umayyah bin Khalaf, dia juga berhasil mengumpulkan 1000 tentara itu ya. Di antara 1000 tentara itu ada 100 orang yang berkuda lebih ya. Ini 100 orang lebih yang berkuda, kemudian yang naik unta itu 700 orang. Dan ada 12 orang dari kepala Quraisy yang diserahi tugas untuk memberikan makanan dan minuman kepada semua tentara. Kemudian yang membawa bendera Quraisy itu adalah Sa'ib Yazid. Mereka bukan hanya membawa tentara, mereka juga membawa perempuan-perempuan. Itu tugasnya untuk memukul rebana dan genderang. Kemudian mereka juga membawa perempuan untuk menari dan dipakai sebagai permainan bagi mereka gitu. Jadi hiburannya mereka bawa penari gitu ya. Padahal kan mereka mau perang ya. Mungkin bagi orang kafir itu adalah memberi semangat ya.
Mereka berangkat bertempur menghadapi kaum muslimin dengan penuh kegirangan, kesombongan, kecongkakan, kedurhakaan, dan kekejian. Jadi mereka udah pede, mereka pasti menang, mereka pasti bisa menyelamatkan kafilah dagang mereka pasti bisa menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan, dan mereka pasti bisa menyelamatkan harta mereka, dan lebih lagi mereka pasti bisa menumpas Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jadi mereka memang sudah berniat dari awal, bukan hanya untuk menjaga barang dagangan mereka saja yang dibawa oleh Abu Sufyan, tapi memang berniat untuk menumpas Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Lalu apa yang terjadi dengan kaum muslimin di Safra tadi? Kaum muslimin di Safra, mereka melanjutkan perjalanan terus mencari kafilah dagang Abu Sufyan, mencari dan menunggu kafilah dagang Abu Sufyan, kan memang itu kan yang dituju. Dan pada akhirnya informasi yang diterima oleh Rasulullah SAW itu agak membuat terkejut juga sih, karena ternyata Abu Sufyan bin Harb sudah tahu tentang pergerakan kaum muslimin sehingga bisa menghindari cegatan dari kaum muslimin, dan ini membuat Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali ke pasukan kaum muslimin dan melakukan musyawarah. Lalu berita keberangkatan Abu Jahal juga sudah sampai diterima oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal yang membawa tentara sekian, kemudian 700 onta, 100 kuda, dan bersiap untuk berperang, itu sudah sampai di telinga kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah melakukan musyawarah dan persiapan melakukan musyawarah ya, apa yang nanti akan diputuskan, karena yang mereka incar itu kan Abu Sufyan, bukan Abu Jahal. Ketika Rasulullah sedang musyawarah seperti itu, pasukan Abu Sufyan itu sudah jauh melewati bahaya gitu, jadi sudah aman. Sehingga Abu Sufyan pada saat itu mengutus lagi seseorang kepada Abu Jahal, tetapi tidak diceritakan ya nama orang itu siapa. Abu Sufyan itu memberi pesan kepada Abu Jahal agar udah balik aja. Kita udah selamat, harta yang kita miliki juga sudah aman. Kami tidak kekurangan suatu apa. Orang-orang lengkap, perdagangan lengkap, kami sudah sampai di sini. Abu Sufyan menyebutkan tempat. Jadi kalian kembalilah, gitu kata Abu Sufyan. Tetapi Abu Jahal menjawab Abu Sufyan itu dengan sombong. Kita tidak akan kembali sebelum sampai di Badar, karena sudah mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sudah ada di Badar. Kita tidak akan kembali sebelum sampai di Badar, sekalipun perdagangan kita telah sampai di Mekah, tetapi kita harus meneruskan perjalanan kita sampai di Badar. Tetapi di sini Abu Sufyan bin Harb itu meskipun sudah memaksa Abu Jahal untuk kembali, dan Abu Jahalnya kekeh tidak mau kembali karena memang dia ingin menumpas. Tujuan pertamanya sudah tercapai, kafilah dagang itu sudah sampai di Mekah dengan selamat. Tujuan kedua dia belum selesai, yaitu dia ingin menumpas Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jadi dia sudah merasa hebat dengan mengumpulkan 1000 orang yang dengan persenjataan yang lengkap gitu, dan merasa sombong, akan pede banget dia bakalan berhasil. Tapi Abu Sufyan tidak ikut ke dalam rombongan Abu Jahal. Pandangan dia tentang peperangan itu cukup baik ya, dia itu pintar berpolitik, Abu Sufyan itu, dan pintar juga dalam taktik perangan, sehingga mendengar kabar-kabar yang beredar gitu, Rasulullah posisinya di situ, kemudian Abu Jahal ini baru sampai di suatu tempat gitu ya, kan sampai ke Badar itu membutuhkan waktu sampai 3 hari 3 malam. Abu Sufyan itu sudah melihat gejala-gejala kekalahan. Ini tidak akan benar kalau dilanjutin. Posisi dari pasukan kaum muslimin yang menempati tempat duluan itu sudah bisa jadi tanda kemenangan buat mereka, meskipun tadinya mereka tidak berniat untuk berperang. Intinya dari beberapa pertimbangan, Abu Sufyan itu sudah menangkap akan kekalahan
akan kemenangan kaum muslimin, dan kalaupun menang itu akan banyak yang dikorbankan gitulah, sehingga merayu Abu Jahal. Tetapi Abu Jahalnya tidak mau, ya dia akhirnya kembali ke Mekah membawa barang dagangan tersebut gitu ya. Meskipun Abu Sufyan tentu memiliki kekhawatiran, cuman ya gimana, ya udahlah terserah dia gitu, tahu bukan, maksudnya urusan dia menjaga barang dagangan itu sudah selesai gitu, kata Abu Sufyan. Sambil menunggu pasukan Abu Jahal itu sampai di Badar, kita kembali ke pasukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membawa berita tersebut kepada kaum muslimin dan merapatkan, ya, merapatkan bahasanya kayak rapat organisasi, memusyawarahkan apa yang selanjutnya dilakukan. Akan dibahas di video selanjutnya apa yang terjadi pada peperangan Badar tersebut, bagaimana hasil musyawarah Rasulullah, dan bagaimana juga dengan nasib Abu Jahal. Kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jangan lupa untuk subscribe dan share, juga like dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.